setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu,
semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya menyembahmu, selamanya memujimu. Oh, tak akan pernah meninggalkanmu, Tuhan. Selamanya bersamamu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah anugerahmu melimpah-limpah. Kau tarik kami semakin melekat kepadamu. Kami memuji Engkau selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kembali kami dapat bersekutu untuk mempersekutukan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Perkataan-perkataan adalah perkataan-perkataan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya, kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Mari kita yang mengasihi Tuhan dan merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Halo. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Baik, tadi sudah ya? Baik, Tuhan. Yang mau sharing pagi ini, selamat pagi juga yang di radio. Ada radio? Hah? Mati? Hah? Satu ya? Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Gak ada? Kami mau sharing? Baik, kalau gak ada, mari kita mulai ya.
Bapak Tian mau sharingnya? Kemarin katanya mau sharing. Baik, nanti ada waktunya ya. Bukankah Tuhan yang engkau percayai sekarang? Mengapa pengetahuanmu tidak mencakup hal-hal positif ini? Engkau memang tidak memerhatikan aspek positif dari jalan masuk. Engkau juga tidak memahaminya. Jadi, apa sebenarnya yang mau engkau capai dalam imanmu? Apakah engkau tidak mengetahui bagaimana engkau harus mengejar? Engkau tahu banyak hal tentang aspek-aspek negatif, tetapi engkau tidak bisa mengingat aspek positif dari jalan masuk. Jadi bagaimana tingkat pertumbuhanmu bisa bertumbuh? Jadi saudara, di sini saudara sedang di-encourage gitu ya. Tentang betapa pentingnya seseorang itu memiliki jalan masuk ke dalam kehidupan. Jadi banyak orang pada akhirnya walaupun sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, ternyata paradigmanya itu masih tetap dengan paradigma yang lama, atau cara hidupnya itu kayak berulang lagi gitu. Padahal ini bukan zaman lagi menantikan kedatangan Tuhan. Ini sudah zaman di mana Tuhan sudah datang dan hidup di antara kita. Ini bukan zaman di mana Yesus itu memberikan perumpamaan, bukan. Tetapi ini masa di mana Tuhan itu mengajarkan, menyingkapkan segala sesuatu. Jadi di kehidupan yang lampau itu ada banyak orang memperhatikan selalu pekerjaan-pekerjaan iblis gitu loh. Yang selalu mungkin mengacaukan kehidupannya. Lupa kalau sekarang ini justru kita harus memperhatikan pekerjaan Tuhan gitu. Jadi sehingga saudara, karena tidak memperhatikan jalan masuk ini, maka orang tidak mengalami pertumbuhannya gitu. Pertumbuhan dalam imannya kepada Tuhan, tidak melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu terus dinyatakan, pekerjaan yang selalu baru gitu. Nah, itu sebabnya saudara, yuk kalau kamu terus seperti ini, sebetulnya apa yang mau kamu capai gitu? Bukankah sekarang kamu sudah percaya sama Tuhan? Jadi apa buktinya kalau kamu sudah percaya sama Tuhan? Kira-kira begitu. Apa pertumbuhanmu? Ya. Nah. Perhatikan, prospek perkembangan masa depan, apa yang dimiliki orang-orang sepertimu yang hanya berbicara tentang perang melawan iblis. Maksudnya itu, iya di satu waktu kita berbicara mengenai itu gitu. Tapi bukan itu segalanya. Bukan jadi malah fokus melawan iblis gitu loh. Kalau fokus melawan iblis berarti kan sedang fokus kepada iblis gitu. Itu maksudnya gitu. Iblis diizinkan ada untuk menggocok katanya. Artinya dia ada untuk dia diizinkan ada
untuk membuat kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada dia gitu. Kan dengan dia mengganggu gitu, makanya kita kan begini, fokus kepada Tuhan gitu. Supaya ketika kita fokus sama Tuhan, dia makin tersiksa, dia makin menunjukkan dirinya. Itu yang membuat dia itu bergejolak. Tapi waktu dia menunjukkan gejolaknya itu, lalu kita bergejolak, nah di situ kita kenanya. Ingat, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Kan itu di situ intinya kan. Jadi waktu kita menerima Tuhan berdaulat atas hidup kita, gitu loh. Ingat ya intinya di situ ya. Makanya katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tahu? Lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kalau dibalik ya, kalimatnya harusnya begitu gitu. Artinya, datanglah kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu, kan gitu kan. Tapi kalau kita jadi ketika kita melihat iblis itu datang gitu, loh iblis sudah datang, kita berjaga-jaga tuh lah. Berarti kita bukan fokus sama Tuhan kan. Itu ya dari bahasanya ini. Perhatikan, bukankah jalan masukmu akan terlalu ketinggalan zaman? Jadi si jahat itu akan suka mengganggu kita di masalah-masalah kehidupan kita gitu. Membuat kita fokus ke sana gitu. Sehingga pada akhirnya kita akan tidak fokus kepada Tuhan gitu. Jadi di tengah segala keadaan Tuhan berfirman, bisakah kamu mengubah yang harusnya itu kutuk menjadi berkat? Jadi ketika Lamek itu bernubuat gitu, tentang lahirnya Nuh itu sudah, kan di sana kan tidak dikatakan bagaimana Lamek bernubuat kan. Tapi dari keadaan umat manusia pada waktu itu yang menderita karena kesukaran gitu kan, karena kesusahan. Karena Tuhan telah mengutuk bumi katanya kan. Tapi di masa dia mengatakan dia telah memberikan kita seorang penghibur. Anak ini akan menjadi penghiburan bagi kita. Oleh karena kesukaran yang kita derita. Karena Tuhan telah mengutuk bumi gitu. Berarti kutukan menjadi berkat gitu loh. Kalau kita itu berfokus kepada iblis, mendengarkan perkataan iblis, tandanya apa? Wah, Tuhan telah mengutuk kita. Bagaimanalah kita? Gitu. Lalu kita membandingkan diri kita dengan orang yang tidak fokus kepada Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan. Hidup mereka enak. Sementara aku kayak gini gitu. Udahlah, mending aja tidak percaya sama Tuhan. Nah, kemakan dia kan. Tetapi kalau orang yang mengubah kutuk menjadi berkat, harusnya penyalipan yang di samping kanan Tuhan Yesus itu adalah kutuk bagi dia. Tapi justru itu dibalikkannya untuk menjadi kehidupan yang baru bagi dia selanjutnya. Gitu ya. Jadi jalan masuk apa? Bukankah jalan masukmu akan terlalu ketinggalan zaman? Hal apa saja yang bisa engkau peroleh dari pekerjaan saat ini dengan melakukan hal tersebut? Yang jadi kuncinya sekarang adalah engkau harus memahami apa yang Tuhan ingin lakukan sekarang. Bagaimana seharusnya manusia bekerja sama.
Ya. Bagaimana mereka seharusnya mengasihi Tuhan? Bagaimana mereka seharusnya memahami pekerjaan Roh Kudus? Bagaimana seharusnya masuk ke dalam semua firman yang Tuhan katakan sekarang ini? Bagaimana seharusnya makan dan minum firman itu serta mengalaminya dan memahaminya? Bagaimana mereka seharusnya memenuhi kehendak Tuhan sepenuhnya? Kehendak Tuhan sepenuhnya ditaklukkan oleh Tuhan dan tunduk di hadapan Tuhan. Senang sekali ya. Rasanya mau berhenti saudara. Sulit saudara. Kayak kalimat yang panjang sekali. Padahal semuanya itu saudara, itu menegaskan satu dengan yang lain saudara. Itu adalah rentetan gitu. Dari apa yang harus kita fokuskan. Bagaimana mengalami firman itu. Jadi kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, kepada kelemahan kita, kepada dosa-dosa kita, gitu kan, kepada pelanggaran kita, maka yang ada kita akan berusaha jadinya gitu loh, untuk memperbaiki terus kelakuan kita. Sementara akarnya bukan di situ. Akarnya adalah hal utama apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengalami firman yang diucapkan supaya kita boleh hidup dalam pekerjaan Tuhan gitu loh. Pekerjaan Tuhan apa yang dimaksudkan? Untuk menyempurnakan kita supaya kita boleh mengalami watak Tuhan. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya bekerja sama? Jadi sekarang intinya itu, yang pertama bukan dulu melakukan perintah Tuhan, bukan itu yang duluan. Tetapi bagaimana percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Lalu Tuhan yang bagaimana dia? Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memerintah. Siapa namanya? Tuhan yang maha kuasa, gitu kan? Setelah itu percayalah, terimalah dia. Jadikanlah dia itu menjadi hal yang utama bagimu gitu. Hiduplah dengan pola hidup di mana Tuhan berdaulat atas seluruh hidupmu. Artinya, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman itu, carilah kebenarannya. Kalau tidak terjadi dalam dirimu, kenapa tidak terjadi? Milikilah jalan masuk. Terapkanlah firman Tuhan. Itu loh. Barulah pertumbuhan kita itu ada. Pahamilah gitu. Kalau engkau nggak paham, tanyakanlah gitu. Carilah terus. Belajarlah bagaimana cara mengasihi Tuhan. Gitu loh maksudnya. Yang sedang dijelaskan di sini loh saudara. Di sini banyak orang yang tadinya mereka itu, kalau saudara ingat ya, kalau kita ingatlah dulu saudara. Bagaimana pertumbuhan daripada kalau kita dengar cerita ya, daripada mungkin bapak-bapak rohani kita gitu kan. Ketika dulu kita masih baru-baru lah gitu. Kita kan terpukau. Bagaimana mereka yang tadinya jauh dari Tuhan, lalu mereka datang sama Tuhan. Lalu mereka punya kebiasaan mengandalkan Tuhan kan. Tapi coba lihat kehidupan setelah itu. Kan itu ceritanya. Mereka jadi tidak merindukan Tuhan lagi. Mereka jadi terlibat dalam pekerjaan pelayanan gitu loh. Mereka terus masih pergi ke sana kemari.
Mereka terus masih mendoa-doakan orang, misalnya segala macam. Yang akhirnya jadi fokus menyembuhkan orang. Padahal sudah melihat hasilnya itu bagaimana. Mereka tidak sadar ketika mendoa-doakan orang itu, orang jadi memuji-muji mereka kan. Sementara firman Tuhan bilang kalau mereka dipuji-puji oleh manusia, maka mereka akan jadi musuhnya Tuhan. Tapi mereka tidak mengizinkan firman itu menerangi hati mereka. Mereka terus dengan usaha mereka sendiri mendoakan orang gitu. Karena apa? Dengan mendoakan orang mungkin orang jadi banyak tertarik pada mereka. Lalu mereka mengubah apa yang akan mereka sampaikan. Mulai banyak intrik di dalamnya. Kan kayak gitu kan? Yang mereka fokuskan adalah pengembangan pelayanan. Padahal pelayanan yang dimaksud itu adalah bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada diri mereka sendiri gitu loh. Lalu mereka membuat diri mereka itu berkuasa. Kan semakin jauh lah gitu. Bagaimana lah orang-orang yang misalnya orang-orang yang miskin bisa bertumbuh dalam keadaan melihat pemimpinnya sangat kaya sekali misalnya kayak gitu. Sulit kan? Bagaimanalah si pemimpin itu bisa mengencourage jemaatnya supaya mengandalkan Tuhan. Gitu kan? Mereka bisa dengar nggak teriakan orang-orang yang menderita? Mana bisa? Mereka bisa masuk nggak? Ya nggak bisa masuk lah. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang haus pujian. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin sama dengan mereka, diberkati dalam tanda kutip. Gitu. Hanya secara materi. Lalu mereka akan kompromi dengan firman Tuhan. Gitu. Kan seperti itu prosesnya dulu, saudara. Nah sekarang harusnya kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan harusnya kan berubah kan. Kita menjalani segala sesuatu itu dengan iman. Apapun yang terjadi gitu. Kita nggak fokus ke situ. Tapi fokus kepada Tuhan. Contoh kecil ya, kemarin kan beli laptopnya Yabes itu. Oh harganya sekian. Sudah cocok nak? Pas lah. Karena kan RAM 8 dengan 256 sudah lumayan. Bagus. Semua baterainya oke semua gitu kan. Bagus. Baterainya tahan lama dan masih ori kan. Punya kakaknya aja RAM berapa? 4 ya? Nggak sampai RAM 8 tapi 128 penyimpanannya gitu kan. Harganya sama lah gitu. Nah, lebih inilah pokoknya dari ini ya semua oke lah gitu. Cuma dia nggak kasih tahu kalau ada yang ini di keyboardnya juga gitu kan. Terus tiba-tiba mati total gitu kan. Mati nggak bisa dicas pun nggak bisa. Gitu, udah berapa hari nih ya? Masih ada garansinya nggak ya? Nah, jadi ya dari malam langsung bawa sana kan. Sudah, saya gitu. Mereka uner, matinya gimana gitu. Sudah. Gimana Pak mau ini nggak ditunggu nggak ganti spare partnya gitu karena garansi kan. Gimana kalau ini Bapak pilih sendiri mau saya ganti yang lain gitu. Gimana? Ganti yang lain aja Pak. Oke silakan dilihat lagi. Karena kan yang semua tipenya sama, mereknya sama. Karena ada beberapa. Ternyata tinggal ini
Karena ramai sekali memang yang beli, saudara. Ya, ketika kami saya beberapa kali di sana, itu ada beberapa yang beli gitu, bersamaan dengan kami gitu ya. Hah? Iya, karena anak-anak kuliah itu ya. Jadi kayak yang ini. Pasti sampingnya itu ada yang RAM 16 kan. Lalu saya tanya, kalau yang RAM 16 ini berapa gitu? Oh, itu lebih mahal katanya. Terus nambah. Dia bilang nambah sekian gitu. Kalau nambah sekian bisa enggak? Oke, deal lah gitu kan. Nambah sekian. Terus saya bilang sama ya guys gitu. Berarti dengan mati laptopmu berarti ternyata Tuhan mau kamu dapat yang RAM 16 gitu. Oh, iya. Saudara, kalau kita mungkin memikir, aduh gimana ini ya. Kalau kita mikirkan yang negatif gitu kan. Mereka pun pasti dengan tulus, saudara. Gak mungkin mereka berani menjual kepada kita yang memang sudah rusak. Mau rusak gak mungkin. Karena yang pertama kali dia tawarkan itu gitu. Ini langsung ditunjukin ini. Kalau mau yang speknya sekian. Karena kami sudah tes lama juga gitu. Bagus. Ya. Nah, kalau kita fokus misalnya, aduh gimana nih? Kalau kalau saya kan ternyata begini, dia punya anak saya lancar gitu kan. Nah, jadi saudara, hal seperti itu ketika kita fokus kepada Tuhan dengan tenang, di situ kita melihat yang tadinya harusnya rasanya rugi gitu kan, gimana was-was gitu. Tapi ketika kita tenang, Tuhan mengubah. Disinilah kerjasama kita. Kadang-kadang kalau kayak gitu saudara, itu penjual itu bisa kayak gini, aduh gimana ya? Sudah bilang dari awal, tahu nggak? Nah, sekarang ini para penjual itu bagaimana supaya jualannya itu bisa bertahan terus, mereka itu menjaga kualitas. Saya belajar dari penjual-penjual online itu ya. Nah, jadi mereka itu bagaimana supaya produk mereka itu tetap dicari orang. Mereka menjaga kejujuran. Jadi begitu komen baik, mereka itu berani langsung diganti. Bahkan saya ingat itu handphonenya Brian itu ya dulu ya. Ketika baru nyampe itu udah berapa lama rusak gitu kan. Saya coba sudah install ulang, maksudnya saya style ke pabrik gitu kan semua. Akhirnya ini lagi. Lalu ketika saya kasih ini, mereka responnya baik gitu. Dan respon saya pun baik. Diganti satu unit itu, saya boleh bilang, walaupun handphonenya murah itu, wah kalau dia main game itu bisa. Itu kan kalau ukuran handphone itu kan main game. Kalau dia kuat di situ, berarti prosesornya hebat gitu. Biasanya kalahnya di game gitu. Makanya saya bilang kemarin, kamu mesti pakai terus ya nak, tes gitu. Supaya ketahuan gitu selama ini gitu. Di mana nanti kelemahan dia supaya tahu gitu. Karena kan masih garansi. Nah, kira-kira seperti itulah hal-hal yang kecil yang bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun, hal kecil apapun yang diperhadapkan kepada kita, mesti kita jadi dalam segala hal kita mesti mengakui Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa, kita mesti menerima kedaulatan Tuhan. Itulah artinya kita menerapkan firman Tuhan. Gitu. Disitulah baru nanti firman Tuhan itu menjadi jalan. Atau Tuhan yang kita katakan ada dalam hati kita, dia menjadi jalan sekarang gitu. Menjadi kebenaran kita. Bukan kita lagi, tapi Tuhan itu. Jadi dia menjadi kehidupan, menjadi hidup kita, menjadi hikmat kita juga, menjadi sukacita kita juga, menjadi kesabaran kita juga,
menjadi ketekunan kita juga. Karena kita masuk ke dalam Tuhan, itu loh maksudnya. Dengan kita mempercayai firman Tuhan, ketika dia bilang jangan khawatir, sementara kan iblis akan membuat kita khawatir kan dengan apa yang kita hadapi. Nanti gimana ya? Ketika misalnya kemarin itu kan itu rame-rame itu kan naik segala sesuatu kan, naik UKT lah gitu kan. Apalagi kalau yang pekerja itu tapera lah, terus muncul lagi yang asuransi kendaraan lah gitu kan. Karena memang uang negara kita itu lagi memang nggak ada, saudara. Belum lagi listrik naik lah, belum lagi BBM itu mau ditarik lah, kan banyak sekali kan. Belum lagi saudara, kalau saudara lihat sekarang biaya-biaya kesehatan segala macam. Lalu kita mulai melihat biaya pendidikan, itu ternyata ampun-ampun saudara. 30 juta, 50 juta. Iya, IP-nya, UKT-nya ada yang waduh. Rasanya gimana ya? Bisa nggak sekolah? Bisa nggak nanti sanggup? Bisa nggak anak-anak kita kuliah? Nah, gitu kan? Pikirnya kayak gitu. Tetapi lihat, begitu kita jalani perlahan-lahan. Jadi yang kita fokuskan kepada anak kita bukan menakut-nakuti mereka. Kamu tahu nggak biaya sekolahmu tinggi? Enggak. Nah, lihat ya. Kalau kamu bisa kuliah, itu karena Tuhan. Lihat ya, memang ini berat. Secara mungkin keuangan papi mami nggak cukup. Berapa lah kalau dihitung itu nggak cukup. Tetapi kita ini kan sekarang belajar percaya sama Tuhan kan? Kamu juga mesti percaya sama Tuhan. Praktekin. Kamu nanti akan jadi orang tua. Jadi kita harus menasihati anak kita jangan disalahin gitu loh. Jangan fokus kepada kesalahan mereka gitu loh. Kita mesti bimbing mereka. Dalam pertumbuhan mereka. Misalnya sekarang. Yeye sama Kesia. Kan sebetulnya mereka liburan kan. Kadang kan kita nggak tahu betapa capeknya mereka di sana. Lalu mereka di sini kan ketemu dengan teman-temannya. Kemarin beberapa hari saya kerja di rumahnya Mak Yeye gitu kan. Perbaiki itunya, kanopinya. Perhatikan nih, kok di rumah aja gitu ya. Main handphone aja gitu ya. Emang ada dia ajak temannya gitu kan. Saya perhatikan. Pergi. Oke. Ada yang kemarin saya lihat sebentar aja pergi. Ternyata cuma pergi ke sekolahnya dulu gitu kan. Udah balik gitu, cepat sekali gitu ya. Saya pikir akan sampai jam berapa mungkin dia kemana dulu jalan-jalan. Terus waktu pergi kemarin gitu kan. Permisi lagi gitu. Wah. Marvel sudah marah gitu. Jalan-jalan terus katanya gitu. Pergi-pergi terus ini katanya. Terus mamanya juga bilang kayak gitu. Lalu saya bilang kayak gitu. Sudahlah, kan lagi liburan gitu. Sudahlah. Biarkanlah gitu. Kemarin juga tua lihat Ye di rumah aja kayak gitu. Wah, si Ye yang ada apa namanya penyokongnya gitu semangat dia, ketawa dia. Nah, dengar kan katanya gitu. Namanya juga, coba nanti pulang. Nah sampai saya di rumah saudara, ternyata kan anak saya juga pergi kan. Nah, kami udah agak malam di sini kan, kata di telepon. Yang antar anak saya itu kan ada temannya di sini yang yang teman sekolahnya dulu yang di Visi Kudus gitu, kita ketemuan, mereka mungkin 1 harian juga lah, gitu ya, jalan. Udah jam berapa bro? Jam 3 ya. Lalu ternyata saudara udah jam 7 saya baru sampai di rumah gitu, telepon gitu. Bisa nggak nginap di rumahnya teman? Ya udah bisa.
Kan kejadiannya kan baru dari rumah Yeye kan. Lihat itu kan. Udah. Nanti besok pagi jemput papi pada waktu ngantar Ika Joy. Rumahnya di kasih tahu gitu ya. Nah, saudara, di situ saudara kita itu belajar gini saudara. Dulu kita itu kan ketika di zaman orang tua kita gitu ya, mungkin ada banyak hal dilarang inilah, dilarang itulah, inilah, itulah gitu kan. Mesti beginilah, mesti begitulah. Sekarang ini saudara, Tuhan sudah datang kedua kali gitu. Disinilah saudara kita itu bersama-sama dengan anak-anak kita. Ketika saya bawa, ya habis kamu masih mau ikut nggak ke ini di Simol? Oh katanya gitu. Harusnya kemarin sudah pulang gitu. Harusnya saya sendirian aja gitu kan. Disitulah saudara. Udah nanti cepat kamu mandi aja ya nak. Nanti kita makan di sana aja. Nah, iya kita semangat. Situlah cerita-cerita saudara. Pas kami makan itu di dekat tempat saya dulu pertama ini ya. Kerja di daerah Baloi Center itu. Di dekat kesininya ke Happy Garden situ kan. Saya ceritalah di situ gitu. Di sini dulu gini. Di sini ini kehidupannya di sini kamu tahu nggak nak di sini gini ini kehidupannya nggak benar di sini ini semua yang pernikahannya nggak jelas lah. Dulu tempat ini kayak gini. Saya ceritain kayak gitu. Saya ceritain perubahan zaman itu. Gitu. Saudara, bagaimana sekarang itu saudara Tuhan itu apa ya? Membimbing kita, melatih kita. Jadi zaman kerajaan 1000 tahun dan langit baru, bumi baru itu tidak simsalabim saudara. Tapi kita dibawa masuk ke dalamnya. Dan kita melihat Tuhan. Melihat pekerjaan Tuhan gitu. Mengubah anak-anak kita. Gitu. Tapi ada kerjasama dari kita. Iya makanya dari sini nanti saudara anak-anak kita itu akan punya iman yang kokoh. Karena mereka melihat tangan Tuhan yang ajaib. Mereka melihat mujizat. Mujizat itu nyata. Mereka melihat bagaimana berkat Tuhan itu mengalir. Mereka merasakan pemeliharaan Tuhan. Wah kalau dengar kesaksian, kesaksian anak saya gitu. Ada saja. Yeye malah lebih dekat dengan keluarga Nantulangnya kan dari Magelang gitu kan orang Jawa kan. Malah dia lebih dekat kalau pergi ke sana nanti diberkatin gitu ya. Saudara dan di tempat kuliahnya juga kalau dengar ceritanya kayak gitu. Ternyata sudah magang juga saudara di ini. Dia punya pengalaman bagaimana, wah ternyata kasus di Jawa Tengah itu, wah ngeri sekali saudara. Kasus pembunuhan, karena dia jadi ikut ikut di pengadilan, dia kan di advokat dia magangnya. Gitu. Ketika dengar cerita itu saudara, saya ini dalam hati gini, Tuhan kok hebat ya. Kami para orang tua mungkin tidak tahu keadaan anak-anak kami. Tapi penyertaan-Mu hebat ya Tuhan. Iya, saya dalam hati saudara senang saudara. Apalagi nanti saudara tambah anak kita satu lagi yang kuliah ya habis gitu ya. Itu saudara senang sekali. Gitu ya. Senangnya gini, ya Tuhan. Tambah satu lagi gitu kan. Biasa transfer 2 orang gitu kan. Nanti tambah satu lagi jadi 3 gitu. Saya mau melihat Tuhan gitu. Benar-benar gitu. Bagaimana kalau semua kuliah ya? Saya mau lihat bagaimana saudara Tuhan itu mendukung kita.
gitu loh saudara. Oh bukan karena kita orang-orang kaya. Enggak kan? Ya kan? Mungkin gereja-gereja yang besar mungkin bisa nggak mereka menyapot kayak gitu. Walau kadang-kadang yang ini aja saudara, dulu mengeluarkan uang 300.000 aja untuk yang orang tuanya meninggal, yang sakit segala macam, keluarkan 300.000 aja, tanda tangan di Bapak Pendeta. Saya nggak perlu minta tanda tangan berapa pendeta, tinggal Tuhan, ini kan uang. Iya saudara. Kita perlahan saudara memasuki kalau Tuhan itu berlimpah-limpah saudara. Walaupun rasanya menurut takaran manusia kita belum berlimpah-limpah. Tapi kita percaya Tuhan yang berlimpah-limpah ada di sini. Gitu loh. Terus kita mesti bekerja sama untuk memasukinya. Gitu. Jadi dia yang sedang membangun kita. Dia yang sedang membangun kerajaannya di sini, saudara. Bukan kita. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Tuhan. Dan juga bukan pekerjaan Tuhan secara roh saja. Tapi pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi. Apa artinya? Daging kita yang masuk ke dalam Dia. Dia masuk ke dalam daging kita. Lalu daging kita itu masuk mengakui Dia. Masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Ke dalam kenyataan firman Tuhan. Disitulah baru kita secara perlahan mengalami Tuhan itu sendiri. Coba lihat saudara. Betapa sederhananya firman Tuhan. Ya kan? Betapa mudah dipahami firman ini. Dan langsung kita terapkan dalam hidup kita. Anak yang paling besar di antara kita itu sedang kita didik. Sementara anak yang paling kecil sekalipun saudara, kita sedang lihat pertumbuhan mereka. Ya kan kita lihat nyata loh. Kita gak muluk-muluk, kita gak memikirkan hal yang tinggi, bangsa-bangsa lah segala macam. Tidak. Tapi perubahan secara mendasar. Kita gak fokus ke yang lain. Tuhan fokus kepada kita. Dari keluarga kita. Ya kan? Dia menyebar tanpa sadar. Tanpa kita sadari. Pekerjaan itu menyebar saudara. Memang akan kita banyak juga mengalami tantangan segala macam, halangan. Ada sakit dan segala macam. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, lihat. Tuhan berdaulat atas semua. Iya. Makin lama saudara kita itu seperti punya sayap. Kita terbang kemana-mana. Mana pernah terpikir Pak Yabes akan ke Lampung? Mana kepikir? Akan menginjak Lampung. Saya aja gak pernah injak Lampung juga. Tapi saya pikir satu saat saya akan ke Lampung. Karena ada anak saya di sana. Ya. Kenapa tidak? Ya kan? Karena Tuhan membawa kita ke sana. Nggak ada yang cara kebetulan. Kalau kota kita ini saudara dipelihara Tuhan karena ada kita di sini. Bagaimana dengan kota-kota yang lain? Ketika ada anak-anak kita di sana saudara. Mungkin anak kita itu ya mungkin batu kecil saja. Ada yang di Semarang, ada yang di Malang. Gitu. Coba, ada Om Tuin lagi di
di Papua, saudara. Iya kan? Ada teman-teman kita yang di Medan. Gitu. Lihat, saudara. Pekerjaan Tuhan begitu ajaib. Saudara. Ayo kita dengan tekun lihat. Disinilah saudara kita itu memiliki takut akan Tuhan. Saudara. Kegentaran akan Tuhan. Kita hanya ngikutin dia. Kemana? Apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini? Apa yang mau Tuhan lakukan? Itu yang membuat kita setiap hari dipenuhi dengan jalan-jalan Tuhan. Dipenuhi dengan rencana Tuhan. Setiap hari. Itu yang membuat kita hidup terus, saudara. Karena pekerjaan ini sangat banyak sekali. Yang dipikirkan Tuhan itu banyak sekali. Kalau kita tidak masuk ke dalam Tuhan, nggak terpikirkan oleh kita semua alam semesta ini. Tapi sekarang begitu kita masuk ke dalam Tuhan, kita mulai dibawa memerintah. Kamu lihat semua masalah-masalah itu? Katanya gitu. Ketika dibawa Yeskiel kepada tulang-tulang yang berserakan di lembah itu kan. Coba lihat. Oh, tulang-tulang banyak berserakan. Gimana? Sudah tinggal-tinggal tulang. Itu berbicara mengenai orang Israel kan. Gimana menurutmu katanya? Wah, udah tulang kering ini Tuhan. Bisakah mereka? Mereka adalah pasukannya, pasukanku. Bernubuatlah. Wah, bernubuatlah. Dia kata tulang-tulang. Sampai akhirnya tulang-tulang itu menjadi pasukan yang besar. Lihat prosesnya. Kalau kita lihat keadaan dunia ini, saudara, rasanya itu, rasanya dia menang, saudara. Iblis itu menang. Kalau kita fokus ke sini, rasanya sulit sekali. Rasanya saudara sulit sekali saudara menemukan orang yang tulus. Iya. Tapi ketika saudara mulai tulus, ketika saya dengan tenang gitu, ada visi yang punya itu, saya tidak ada komplain sama sekali, gak ada nyalahkan gimana, gitu. Saya tenang aja, gitu. Karena saya percaya itu dalam hati saya. Pasti orang yang jualan dia jujur. Pasti dia nggak mau ini ya. Dia nggak mau pelanggannya itu jadi lari. Saya tidak menyalahkan sama sekali. Karena saya melihat saudara bagaimana pekerja-pekerja di sana. Kan mereka sangat bergantung kan. Kalau yang jualan itu kan sangat bergantung dengan jualan itu kan ada marketing. Di sana ekonomi itu jalan. Jadi kalau saya lihat gitu, saya suka memperhatikan sekarang apa ya, kayak misalnya di Cipta itu kan, mereka itu ada namanya seputaran Cipta itu. Ada 15.000 anggotanya. Jadi kalau saya lihat sih saya senang sekali ya. Jadi kalau Mak E beli gorengan untuk kami gitu kan, tinggal ini aja saudara, diantar gratis itu antarannya saudara. Dan itu saya bilang hebat loh, enak loh saudara. Makanannya gitu, gorengannya, macam. Ini berapa ini? Pel, saya tanya gitu. 1.000 tuh. Oh, kayak gini, enak kayak gini. Mie ayamnya juga. Ini berapa saya tanya kayak gini. Itu diantar semua. Apa namanya? Ekonominya itu loh. 15.000 anggotanya bisa hidup semua loh. Semangat mereka. Ada yang anaknya anak sekolah. Si Marvel juga kalau misalnya jambunya itu berbuah gitu kan. Marvel juga yang ngantarin katanya gitu. Hebat ya kalian ini. Itu saudara. Bagi saya saudara. Kehidupan itu kayak gitu. Indah sekali gitu. Saling tergantung satu dengan yang lain. Gitu. Nanti kalau saya ingat kami pernah jualan di ini ya.
Yang dulu waktu Om Tuin pindah itu kan, dititip sama ini. Sini saya titip, saya posting di grup kami, Bu kata Mak Ye gitu. Ulekan itu kan. Padahal dulu dibeli saudara sama Mak Ye itu 50.000. Bisa juga dijual 50.000 loh saudara. Udah lama loh dipakai sama Mak Ye itu. Jadi di utara. Ketika saya lihat itu ya, saya gini saudara. Saya dalam hati gini. Iya Tuhan. Sebetulnya kayak gini loh yang pas Tuhan. Saling apa ya? Tanpa sadar itu saling berbagi satu dengan yang lain. Pasti kan kalau kayak gitu kan, dia kan akan menunjukkan supaya apa namanya pelayanannya itu kan lebih baik gitu kan. Semua berjalan kehidupan itu saudara. Nah di situ akan Tuhan tunjukkan nanti kepada kita saudara. Hal-hal apa saja yang kita lihat. Wah ketika kerja di situ saudara. Waduh sudah nanya semua orang-orang. Berapa Pak Meter nanti bikin di tempat saya. Aduh Bu saya ini enggak kerja. Saya hanya ya bantu ini aja. Saya bilang gitu. Ada beberapa yang nanya. Ke Mak Ye juga nanya gitu. Aduh. Enggak lah Tuhan. Ini kan cuman ini aja. Nanti balik lagi kayak dulu gitu. Kalau mau ikutin gitu kan. Tidak lah gitu. Hanya untuk apa namanya. Disitulah saudara kita lihat ya saudara ya. Jadi ketika Mak Ye datang bilang kayak gitu. Udah. Jalanin aja. Saya itu boleh ini kan saudara ya. Itu benar naik turun tangga gitu. Naik ke atap gitu ya. Dari pohon lagi ini. Saya itu benar-benar segar loh saudara. Saya sampai bilang sama istri saya nggak ada ngos-ngosan loh. Kalau naik gitu udah ini. Abu lagi gitu kan. Kalau gitu. Maksud saya saudara. Ketika kita itu ini menerima kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Apapun yang diperhadapkan kepada kita akan berani kita hadapi. Itulah saudara. Buktikanlah kalau memang engkau telah menerima aku di dalam hatimu. Gitu. Itu yang sedang dilatih. Iya memang kan aku gak kelihatan. Tapi kan firmanku berkata berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Gitu loh saudara. Memang harus begitu saudara. Memang Tuhan itu sengaja bersembunyi dia gitu loh. Karena tujuannya dia itu gak mau saudara. Kenapa Tuhan bersembunyi? Karena dia gak mau kita itu memuji dia karena terpaksa. Dia mau kita mengalami dia. Dia mau pujian kita itu lahir dari hati kita. Sekalipun memang Tuhan itulah yang memang melakukannya di dalam kita gitu loh. Tapi harus ada, jadi harus dari diri kita gitu loh. Harus ada inisiatif dari diri kita gitu loh. Demikian juga dengan iman itu. Memang Tuhan yang mengerjakannya. Memang iya. Tuhan yang melakukannya semua. Betul. Tetapi kita mesti memiliki jalan masuk ke dalam dia. Makanya Tuhan bersembunyi. Supaya apa? Supaya pujian kita kepada Tuhan itu spontan. Kan kita seperti yang saya ceritakan tadi semua kan. Ketika saya mendengarkan cerita anak kita. Gitu kan. Oh, gitu ya Tuhan. Ternyata engkau menyertai ya. Iya ya Tuhan. Saya bayangkan gimana ya itu apa namanya di pengadilan gitu kan. Wah kalau di sana tingkat perceraian tinggi sekali Jawa Tengah katanya. Itu sidangnya itu jadi kalau sidang umum itu kan di pengadilan negeri gitu. Sidangnya itu nggak sampai 2 menit lah tua katanya.
Kan biasanya kan kalau di sini kalau kita tahu pengadilan kan itu bisa lama sekali kan. Sampai di ini dulu kan gimana sudah bikin anak. Di sana nggak lagi katanya. Saking banyaknya yang antri, tinggal ketok palu aja, bayangin. Iya saudara. Pembunuhan, perampokan gitu loh. Iya. Banyak sekali tuh. Selama ini kan kita nggak tahu kan. Nggak diberitakan saudara. Ya kalau diberitakan memang gua kita dengar setiap hari. Ini nggak diberitakan lagi. Banyak sekali. Kasus sengketa tanah gitu. Iya. Bagaimana dilihat para pengacara itu, wah memang jadi kaya-kaya gitu. Ya oleh karena kayak gitu. Kau jangan kayak gitu nanti ya nak. Ada yang lihat kan? Iya kan? Kalau anak kita katakan, oh dulu no, tinggi kali, gak sanggup mama. Misalnya kemarin kan gak lolos misalnya yang apa namanya itu, UTBK gitu kan. Gak sanggup mama. Udah nak, sini aja lah. Oke kita salahkan, kenapa kamu gak pilih dulu umrah gitu. Kayak gitu kan. Tapi coba lihatlah. Harusnya kan gak mungkin kan. Tapi mamanya memperjuangkan mungkin. Ya kan? Kalau dia cerita bagaimana dia harus naik bus gitu kan. Supaya dapat harga berapa? Gratis. Berapa? 1.000 kan. Tapi kalau sudah sore, nanti jam 5, ternyata dia masih kuliah gitu ya saudara. Udah ditinggal sama busnya itu, gak ada lagi di atas jam 5. Waduh, jadi kadang-kadang aduh. Tapi sudah lolos saudara 2 tahun. Keren tuh. Tanpa kita sadari, Tuhan pelihara kita. Iya saudara. Mungkin kita kan gak mungkin ya gak gereja yang kaya. Gitu. Tapi coba lihat saudara. Bagaimana kita melihat gitu ya. Seperti saya katakan tadi. Tambah lagi 1 anaknya. Saya dalam hati. Gak gimana pun. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Gitu. Saya mau melihat. Bagaimana benar-benar Tuhan kita. Tuhan yang berlimpah-limpah. Iya. Sampai semua anak kita kuliah pun. Enggak, bukan karena kita harus kuliah gitu, bukan itu maksudnya. Tapi kita mau lihat bahwa benar Tuhan kita itu nyata di dalam kita. Yang kita ajarkan kepada anak kita, kamu fokus aja belajar. Iya, jangan kamu pusingkan nanti dari mana uangnya gimana. Tapi kamu mesti belajar ya. Kalau kamu bisa kuliah, itu karena Tuhan. Ya nak, mari kamu buktikan juga nak. Benar enggak Tuhan mengasihi anak kecil? Iya. Hebatlah saudara kalau kita ingat-ingat terus saudara perjalanan kita saudara. Bagaimana Tuhan membawa kita. Lihat saudara, kita bukan gak punya banyak kesalahan, banyak kegagalan, banyak saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita itu tinggal dalam itu. Gitu. Dan Tuhan tidak mau kita itu berusaha ingin lepas dari situ. Tidak. Gini loh. Pandang aku nak. Gitu. Fokus. Terima kalau aku berdaulat. Walaupun kamu seperti itu, kamu mesti ingat ya. Aku sudah tebus kamu. Walau seburuk apapun, segagal apapun kamu, ingat ya.
Aku tidak mempedulikan itu semua. Yang aku salahkan dari dirimu adalah kamu sudah seperti itu. Kamu tidak mau menerima aku dengan tulus ikhlas. Kamu tidak mau aku itu berinkarnasi dalam diri, bekerja di dalam diri. Kamu tidak mau dengan tulus mengasihi aku. Aku nggak pernah paksa, aku nggak bisa paksa kamu mengasihi aku. Cuman mengertilah sedikit betapa menderitanya aku ketika melihat kamu menderita, melihat umat manusia menderita. Iya. Kurangilah sedikit penderitaanku, kata Tuhan. Kamu pikir aku aja sudah menderita, Tuhan? Iya, karena kamu menderita itu aku lebih menderita, nak. Gitu. Karena aku telah mengatakan, ketika aku mengatakan kamu anakku, aku terikat dengan perkataanku itu. Ketika aku mengatakan aku memilih kamu, aku terikat dengan perkataanku itu. Walaupun aku bisa meninggalkan kamu. Aku bisa mengatakan, aku gak mau lihat penderitaan dia. Tapi nanti di satu saat, tiba-tiba aku teringat kepadamu. Itulah yang membuat aku menderita. Tapi manusia tidak mengerti perasaanku. Ketika aku pilih kamu, kelompok kecil ini, aku sudah siapkan hatiku. Aku tidak takut ketika kamu gagal, ketika suatu saat kamu berontak terhadapku. Aku tidak takut. Karena setiap hari aku punya pengharapan yang baru tentang kamu semua. Aku menjalani hari-hari yang berat. Aku jalani semuanya demi kamu. Dan apabila engkau mulai masuk ke dalam hatiku, maka aku mulai merasakan kebahagiaan. Makanya Tuhan katakan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Dulu kan pikir kita itu kan kebahagiaan itu Tuhan itu, wow kita mereka menikmati segala kekayaan, kekuasaan Tuhan. Bukan itu inti. Tapi terbukti juga kita mengalami itu juga kan. Iya enggak? Iya loh saudara. Ketika saya kasih tahu kemarin, ya habis kan belum kasih tahu ke mamanya kan berapa UKT, sama bapaknya pun boleh kasih tahu. Karena tinggal di sini kan, saya tanya kan, berapa lah UKT-nya nak? Saya tanya gitu kan. Aduh, tinggi sekali katanya gitu. Mungkin gak berani ngomong sama mamanya kali gitu kan. Orang IP-nya aja sudah 17 juta, saudara. Ongkos ke sana aja sudah berapa, beli laptop lagi, aduh, saya pikir kayak gitu kan. Berapa? Saya telepon lah. Saya telepon, bapaknya nggak diangkat, ternyata kerja ya. Saya telepon lah bapaknya gitu. Saya dikasih tahu dong berapa UKT-nya gitu. Lu, di situnya sih, di situnya si Awes gitu kan. Emang nggak dikasih tahu? Ya makanya kasih tahu sekarang. Ketika saya kasih tahu 9,5 gitu, waduh katanya gitu. Saya pun diam sebentar gitu. Tapi lalu saya bilang gitu, tuh pada sudah katanya. Maksudnya semua kan pasti disediakan sama Tuhan. Iya, pasti disediakan sama Tuhan. Lihat kan? Sekarang iman kita naik. Iya saudara. Jadi kalau kita mikir kayak gitu ya, kita itu berjalan bersama-sama. Saudara. Tidak ada yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Bersemangatlah supaya Tuhan bersemangat.
Bersemangatlah seperti Tuhan bersemangat mendukung kita. Bahkan sudah sampai tuh apapun katanya kita, sampai tua pun kita katanya. Bayangkan sampai tua. Gimana lah kita digendong sampai tua. Coba lah bayangin. Malu kan kita digendong sudah tua gitu kan. Anak kita kalau kita gendong itu, wah udah besar gitu gimana gitu. Gak kuat kita kan. Tapi Tuhan bilang, sampai masa putih rambut, aku menyokong kamu. Wah keren. Berarti kita dianggap dia kayak anak-anak aja saudara. Iya. Karena memang saudara, anak-anak itulah menjadi satu kebahagiaan ketika jadi anak-anak. Itu sebetulnya itu. Iya. Makanya kalau tuh kita masih punya anak kecil gitu ya. Waduh, udahlah. Masih kecil. Nanti habiskanlah banyak waktu dengan mereka. Nanti punya waktu dengan mereka. Baik, puji Tuhan. Sudah lewat banyak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan yang terus memimpin dan menuntun kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom yang mau sekolah.